profesi gizi yang sedang bertugas di ruang perawatan hari ini. Saya akan melakukan asesmen gizi gitu ya untuk ibu, mengetahui kondisi ibu hingga kami dapat memberikan nih nantinya terapi gizi yang sesuai. Kemudian wawancara ini tuh akan berlangsung sekitar 5-10 menit ibu. Dan informasi yang ibu sampaikan nantinya akan dijaga kerahasiaannya, hanya digunakan untuk pelayanan kondisi ibu saja. Apakah ibu bersedia? Iya, saya bersedia. Baik ibu, terima kasih. Baik, saya mau konfirmasi dulu ya ibu. Saya berbicara dengan ibu siapa? Saya Sri Rahma. Kemudian untuk usia ibu sekarang berapa? Saya sekarang 35 tahun. Untuk pekerjaannya ibu apa? Saya sehari-hari mengajar sih, saya guru SD kebetulan. Guru SD ya. Baik ibu, selanjutnya saya ingin menanyakan lebih lanjut nih, nanti ibu jawab sebenar-benarnya aja ya gitu. Untuk riwayat penyakit ibu, sebelumnya apakah dokter pernah menjelaskan penyakit yang ibu alami? Ya, kalau kata dokter saya terkena demam berdarah, terus juga sempat shock gitu. Ada shock ya bu? Iya. Kemudian sebelum dirawat di rumah sakit, keluhan ibu apa? Awalnya sih saya demam tinggi selama 5 hari, badan pegal semua, kepala sakit, terus semua lemes, terus juga perut saya sakit, sama ini sih tangan sama kaki saya dingin. Sebelumnya ibu sempat ada mimisan, gejala mimisan sama bintik-bintik merah gitu enggak? Iya, kemarin sempat mimisan sama bintik merah-merah dikit di kaki. Di kaki ya? Iya, di kaki. Selanjutnya sebelum ini tuh ibu apakah ada gejala penyakit diabetes, hipertensi, ginjal atau hati? Gak ada ya? Iya. Terus apakah sebelumnya ibu juga pernah mengalami demam berdarah? Belum pernah. Oh belum ya? Iya, belum pernah. Baik ibu, sudah, tinggal riwayat berat badannya nih. Kemudian selanjutnya ibu, saya mau tanya nih, sebelum sakit sama setelah sakit itu berat badan ibu berapa? Kalau sebelum sakit berat badan saya 52, kalau sekarang 48. Sekarang 48, berarti udah turun nih sekitar 4 kilo ya bu? Iya. Kemudian untuk penurunan berat badannya emang direncanakan diet gitu atau gimana? Enggak, karena saya susah makan aja. Berarti lagi nggak nafsu makan, makanya turun 4 kilo ya bu? Iya, susah makan. Kemudian saya ingin tahu nih bu tentang riwayat makan ibu sebelum sakit. Kalau sebelum sakit itu biasanya ibu makan berapa kali sehari? Biasanya 2-3 kali sehari. Itu makan utama aja ya? Iya. Untuk lauk yang sering ibu konsumsi ini biasanya apa aja? Biasanya ayam goreng, kadang juga gorengan. Ini sih mbak, biasanya saya beli makanan cepat saji. Untuk konsumsi sayur sama buahnya nih, biasanya gimana? Jarang. Jarang. Saya jarang makan sayur sama buah. Kalau konsumsi minuman manisnya gimana bu? Kalau Masih konsumsi atau gimana? Kalau minuman manis sih sering ya, saya sering minum minuman manis. Sering ya? Iya. Baik. Setelah ini saya ingin tahu nih bu, riwayat asupan ibu saat sakitnya. Selama sakit biasanya nafsu makannya masih normal atau gimana bu? Nggak normal, nggak nafsu sih. Nggak nafsu ya? Susah berarti ya susah makan? Iya, susah. Berarti untuk biasanya satu kali makan itu ibu habisnya berapa banyak? Biasanya kalau menu yang di rumah sakit, yang dikasih dari rumah sakit itu biasanya cuma habis 1/4 atau enggak paling banyak setengah porsi. 1/4 kalau nggak setengah gitu ya. Untuk apa nih yang hal-hal yang bikin ibu susah makan? Itu sih kalau makanan masuk itu rasanya mual, kadang langsung muntah juga, kayak nggak bisa ketelan gitu. Mual dan muntah ya. Iya. Untuk minumannya ibu biasanya lagi sering konsumsi apa nih? Biasanya sih air putih sama es
manis. Teh manis. Teh manis. Ya, teh manis maksudnya. Bukan es ya, Bu? Iya, bukan. Baik. Baik, selanjutnya saya ingin menanyakan Ibu tentang konsumsi Ibu dalam satu hari penuh gitu ya. Untuk kemarin sarapannya Ibu apa? Bubur. Bubur ya? Iya. Habisnya satu porsi atau gimana Ibu? Cuman setengah. Setengah. Iya. Kalau untuk makan siangnya? Bubur juga, tapi cuma sedikit. Dikit. Belum habis. Makan malamnya apa, Bu? Sama bubur aja, cuman beberapa sendok doang. Dikit ya? Iya. Sama minumnya apa Ibu? Minumnya biasanya air putih sama teh manis. Teh manis, air putih dan teh manis ya? Iya. Baik. Baik Ibu, selanjutnya saya pengen tahu nih Bu, kondisi fisik klinis Ibu yang sekarang lagi rasain ya. Untuk rasa mualnya gimana Ibu? Masih mual. Masih ya? Iya. Kemudian untuk muntahnya Udah berkurang kalau muntah. berkurang. Iya. Untuk lemesnya gimana Bu? Masih lemas. Masih lemas tapi udah mendingan dari kemarin gitu? Atau Iya. masih sama aja? Masih agak mendingan sih, tapi kadang masih lemas sama aja gitu. Oh gitu. Kalau nyeri perutnya gimana Ibu? Udah mendingan sih, cuman masih sedikit nyeri, nggak sesakit yang kemarin. Mendingan tapi masih nyeri gitu ya? Iya. Baik Ibu, saya juga sudah melihat nih hasil pemeriksaan laboratorium Ibu gitu ya. Untuk nilai trombositnya Ibu masih rendah. Kemudian ada tanda tubuh Ibu juga yang menunjukkan bahwa Ibu kekurangan cairan gitu ya. Masih ada proses peradangan. Kemudian berat badan Ibu juga turun banyak selama sakit kemarin gitu. Karena asupan makan Ibu juga berkurang. Berdasarkan hasil wawancara yang sudah kita lakukan, terus juga berdasarkan hasil pemeriksaan fisik, pengukuran berat badan, dan juga hasil laboratorium, ada beberapa masalah gizi nih Bu yang ditemukan. Yang pertama, asupan makan Ibu masih kurang karena mual muntah dan juga nafsu makannya kurang ya Bu, sehingga kebutuhan energi dan proteinnya itu belum tercukupi. Kemudian adanya penurunan berat badan 4 kilo nih dalam 1 bulan terakhir ya, sehingga Ibu berisiko mengalami malnutrisi atau gizi kurang. Kemudian yang terakhir adalah hasil laboratorium Ibu masih menunjukkan ada perubahan akibat penyakitnya seperti trombositnya rendah, terus ada tanda kekurangan cairan juga, dan juga proses peradangan yang masih berlangsung begitu. Ada yang ditanyakan Bu dari penjelasan saya? Berarti saya harus banyak makan ya Mbak? Betul Ibu, nanti kami membantu menyusun gitu untuk pola makan yang sesuai dengan kondisi Ibu supaya kebutuhan gizi Ibu terpenuhi dan juga proses pemulihannya juga jadi lebih cepat gitu ya. Iya. Apakah sampai sini ada yang ingin dikonfirmasi ulang dan ditanyakan? Sudah cukup Mbak. Baik Ibu, terima kasih ya sudah meluangkan waktu untuk menjawab semua pertanyaan saya gitu. Semoga kondisi Ibu segera membaik dan juga nanti ada pertemuan lagi nih Bu. Kita akan membahas pengaturan makan yang paling sesuai dengan kondisi Ibu untuk membantu gitu proses penyembuhan Ibu. Baik Mbak, Terima kasih. Mari Ibu, makan dulu.